selengkapnya di BB Auto Channel. Don't forget to subscribe. Ini adalah Captiva bensin tahun 2011 dan kita akan membahasnya secara lengkap di BB Auto Channel. Spesifikasi teknis Captiva bensin facelift pertama. Mobil ini dibekali dengan mesin kapasitas 2400 cc Ecotec DOHC dengan tenaga maksimal 170 horsepower dan torsi 200 Nm, transmisi 6 speed automatic dengan bobot 1850 kg. Untuk suspensi depan menggunakan McPherson strut coil spring dan juga di belakang ada tambahan self levelizer. Wheelbase sudah sesuai dengan kompetitor seperti Fortuner dengan kapasitas tangki 65 liter. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan like dan aktifkan tombol notifikasi. Terima kasih. Ya, ini adalah Captiva bensin tahun 2011, pemakaian tahun 2013. Inilah Captiva bensin facelift pertama, di mana tampilan muka depannya sudah berubah. Dan bagaimana sih impresi memilikinya selama hampir baru setahun? Teman-teman bisa cek juga bagaimana sih daya konsumsi bahan bakarnya pada video di samping ini. Silahkan klik video di atas untuk bagaimana konsumsi bahan bakarnya, dan saya akan membahas lebih detail berapa biaya yang dikeluarkan untuk merawat Captiva bensin ini selama hampir 1 tahun dan bagaimana impresi saya memiliki mobil ini. Selengkapnya teman-teman tonton video ini sampai habis di BB Auto. Mobil ini menggunakan bahan bakar Pertamax. Biasanya saya pakai untuk penggunaan weekend karena memang mobil ini sedikit lumayan boros ya menurut saya pribadi untuk jalan di dalam kota, karena mesin 2400 cc dan bodinya yang agak bongsor dan berat. Ya lumayan cukup dibandingkan apabila Anda menggunakan dulu mobil Avanza Xenia ya. Jangan dibandingkan dengan menggunakan mobil ini untuk daya bahan bakar konsumsi BBM-nya. Tapi bagaimana impresi berkendara, kenyamanannya mengendarai ini, dan fitur-fitur yang Anda dapatkan, rasanya dengan harga 100 jutaan ini sangat worth it menurut saya. Jadi untuk memiliki Captiva, jangan lagi konsumsi BBM, Anda prioritaskan nomor 1 ya. Khusus untuk Captiva bensin, karena untuk Captiva diesel beda lagi penanganannya karena dia memiliki bahan bakar solar. Tapi catatan khusus, solarnya dia nggak bisa solar yang jelek ya, dia harus solar yang bagus. Oke, bagaimana pengalaman saya mengendarai mobil ini hampir setahun? Impresi saya adalah cukup memuaskan. Untuk bagaimana riding position dan bagaimana mobil ini memiliki aura yang maco. Tapi untuk berapa biaya servis dan part apa saja yang sudah diganti, silahkan simak video ini sampai habis. Interior. Ubahan yang saya lakukan pada bagian interior hanya merubah jok, karena pengguna sebelumnya menggunakan jok kulit yang sudah pecah-pecah. Jok yang saya gunakan dengan bahan Eco Leather sangat nyaman dan lembut dan tidak panas apabila digunakan terlalu lama. Harganya 2.500.000 dan tempatnya di Tanjung Duren, lengkapnya ada di gambar ya, teman-teman bisa cek sendiri dan bisa telepon langsung atau bisa IG-nya juga ada Masterpiece. Untuk daya tahan saya acungi jempol karena saya menggunakan mobil ini nyaman dengan penggunaan jarak jauh. Karena penting jok bagi pengguna jarak jauh. Oke, di bagian mesin apa saja yang sudah saya servis? Tapi sebelum lanjut, lokasi-lokasi bengkel apa saja yang spesialis Captiva ada di sebelah kiri atas Anda? Silahkan klik ya. Oke, yang pertama adalah terdengar suara bunyi decitan ya. Cicit pada saat starter pagi hari dan nyalain AC. Dan ya, ini adalah puli alternator yang harus diganti. Ini satu set dengan fan belt dan saya menggantinya di Omega Motor atau Jeko di daerah Kemayoran. Harganya sih cukup menguras ya. Tapi ini dibandingkan dengan bengkel resmi pada waktu itu saya cek ini jauh lebih murah. Ini harganya 4,7 seperti ada yang di gambar.
Dan ini barangnya ready, beda dengan bengkel resmi pada waktu itu barangnya tidak ada. Oke, untuk yang kedua yang saya ganti adalah ini perawatan rutin saja, sekitar kurang lebih 22.000 km ya, harus diganti transmisi matic dan juga ganti oli biasa habis 3,7. Selanjutnya bagian AC. Ya, mobil ini sudah saya ganti satu set penggeraknya dari kompresor, evaporator sampai kondensor. Karena memang pada saat saya beli mobil ini agak berdesis suaranya, tapi memang saya tidak tahu itu adalah tanda bahwa memang freon sudah habis. Jadi bagi teman-teman yang baru beli mobil bekas atau mobil Captiva juga mungkin seperti saya, cek aja langsung setelah membeli ke bengkel AC agar tidak seperti saya habisnya banyak juga untuk AC Captiva ini, karena memang bongkar total. Dan ini waktunya ada di ADS, waktu itu saya servis hampir 9 juta. Tapi ini yang termurah menurut saya ya, karena dicek ke bengkel lain banyak yang tidak tahu spesialisasi dari Captiva. Jadi bagi AC Anda bermasalah bisa langsung aja ke ADS yang ada di lokasi Haji Nawiraya sesuai di gambar ya. Oke, jadi dalam setahun apa saja yang sudah saya habiskan untuk servis dan tambahkan di mobil Captiva ini? Yang pertama, jok mobil 2,5 juta, puli alternator, ganti oli transmisi dan ganti oli rutin, filter oli bensin, dan AC ganti set lengkap. Jadi total yang dihabiskan adalah 19.815.000. Tapi teman-teman jangan khawatir dan jangan kaget dengan angka segini ya, karena memang perawatan mobil Captiva ini harga spare partnya masih lumayan agak tinggi dibandingkan mobil-mobil Jepang sekerasnya. Tapi yang pasti kalau ganti oli mesin dia jangka waktunya sekitar 7.500 km baru diganti. Dan untuk yang filter oli dan filter bensin ya pada saat servis. Jadi kalau teman-teman rasa sudah cukup siap untuk meminang Captiva dari harganya, tapi perhitungkan juga biaya servis dan lain-lain ya, karena memang namanya mobil bekas pasti ada saja PR dan ya untuk tambahan biaya servis dan lain-lain ya. Jadi disiapkan spare untuk tambahan dari mobil murah harga pembelian awal. Kalau untuk tambahan mobil ini saya beli kilometernya masih rendah, cukup rendah, 56.000 untuk usia 6 tahun ya waktu itu saya beli. Karena pemakaian 2013, saya beli di 2019. Untuk impresi awal, makanya saya beli ini karena memang gagah banget mukanya dan harganya waktu itu 125 juta. Pasaran masih mungkin 140, yang pemakaian bagus banget 135. Kenapa bensin? Karena saya agak khawatir kalau saya pakai diesel dan memang saya belum pernah punya mobil diesel. Jadi pengalaman saya belum ada. Oke, dan mungkin sekarang harganya murah. Ada yang jual 90 juta di balai lelang, karena saya cek di balai lelang juga ya. Dan ada juga yang jual secondnya 100 juta. Jadi harganya saya anggap 100 jutaan. Tapi teman-teman harus ceknya apa? Seperti yang tadi saya sudah ganti dari pemakaian oli transmisi maticnya juga harus dicek, karena itu harus diganti setiap 30.000 sekali ya, maaf saya tadi koreksi. Dan juga bagaimana riwayat servisnya dan juga AC-nya juga pastikan, karena kalau misalnya kalian tidak cek bisa-bisa ada tambahan. Dan mungkin ada cek engine, seperti saya juga ada cek engine tapi minor karena itu ada sensor gas. Mungkin nanti next saya akan servis lagi. Jadi kesimpulan saya, teman-teman jangan takut untuk mengambil unit Captiva karena bengkelnya masih banyak dan teknisinya handal semua dan spare partnya juga ada. Dibandingkan dengan kompetitor harga jauh lebih murah, tapi ingat ini adalah mobil GM, jadi harganya jangan dibandingkan dengan spare part mobil Jepang. Dan yang pasti pajaknya masih di angka 5 jutaan ya, jadi teman-teman juga harus pertimbangkan untuk urusan pajak juga. Oke, demikian video review singkat mengenai Chevrolet Captiva. Oke, demikianlah impresi berkendara bersama Captiva selama setahun.
video berikutnya silahkan ditunggu. Sampai jumpa di BB Auto berikutnya. Pastikan Anda sudah subscribe, dan kalau Anda suka bisa di-share, like, dan komen. Apabila ada informasi yang mungkin saya salah, silahkan dibetulkan di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk tonton video-video playlist Captiva yang lain. Dan juga mungkin Anda cari mobil murah, ada video lelang. Jadi jangan lupa untuk subscribe, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bung Bas sign out.